Nah oke teman-teman, kita langsung pada berita intinya ya. Nah saya kutip langsung dari akun resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemensos.go.id. Nah di sini ada berita yang berjudul Burekol 1,6 juta penerima bansos sudah selesai. Nah jadi untuk yang lewat kantor pos jadi untuk KPM yang biasanya pencairannya lewat kantor pos baik itu PKH maupun BPNT, sekarang ini dialihkan ya teman-teman ke ATM KKS Merah Putih, yaitu ke Bank Himbara ya, baik itu Bank BRI, BNI, Mandiri, dan ada juga yang Bank BSI. Nah seperti apa informasinya, mari kita baca sama-sama. Kementerian Sosial menyampaikan dari 3,6 juta keluarga penerima manfaat penerima bantuan sosial yang sedang dalam proses buka rekening kolektif atau Burekol, sebanyak 1,6 juta KPM kini sudah berhasil diselesaikan. Nah, alhamdulillah ya, berarti siap-siap segera akan cair ya. Buka rekening kolektif yang pernah kami sampaikan itu kan sekitar 3,6 juta. Sudah selesai Burekol sekarang 1,6 juta. Jadi masih 2 juta lagi yang masih dalam proses Burekol. Buka rekening kolektif, kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam konferensi pers di kantor Kemensos. Nah, sebagai informasi KPM yang sedang Burekol yaitu ada 1.315.886 KPM dari program PKH yang sedang bermigrasi dari PT Pos ke Himpunan Bank Negara atau Bank Himbara. Kemudian ada juga 629.513 KPM adalah penerima PKH baru dari hasil validasi data terbaru masuk kelompok miskin atau exclusion error. Kemudian ada juga 1.953.139 KPM penerima program sembako sedang bermigrasi dari PT Pos ke Himbara. Dan ada juga 770.376 KPM penerima program sembako merupakan KPM baru dari hasil validasi data terbaru masuk kelompok miskin atau exclusion error. Nah dengan demikian total ada 3,6 juta KPM yang masuk dalam proses Burekol dan 1,6 juta KPM diantaranya telah berhasil Burekol. Untuk 2 juta KPM yang sedang dalam proses, Kemensos akan terus berkoordinasi dengan Himbara selaku lembaga penyalur bansos. Nah jadi siap-siap ya, ada pembagian kartu ATM KKS baru. Kita sudah koordinasi, kita sudah minta percepatan. Mudah-mudahan yang tinggal 2 juta ini dalam beberapa minggu ke depan sudah selesai. Itu harapan kami, ujar Gus Ipul. Gus Ipul menambahkan setelah proses Burekol selesai, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembagian kartu kepada KPM. Bansos akan disalurkan setelah KPM menerima kartu. Jadi menerima kartu ATM KKS Merah Putih dulu. Nah setelah itu baru nanti akan dicairkan. Sementara itu Kemensos juga sedang melakukan evaluasi penerima bansos yang menurut catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terlibat dalam aktivitas judi online atau judol dari sejumlah 603.999 KPM yang terindikasi terlibat judol. Sebanyak 228.048 KPM saat ini sudah tidak menerima bansos triwulan kedua. Sementara 375.951 KPM sedang dilakukan evaluasi untuk bansos triwulan ketiga. Di samping itu setelah kita dengan PPATK ya, sudah kita dalami itu ada 200.000 lebih yang sudah tidak kita salurkan lagi. Nah sekarang kita sedang mendalami yang 300.000 lebih itu untuk kemudian mungkin tidak akan mendapatkan lagi pada bansos triwulan ketiga. Nah jadi yang
375.000 KPM ini kemungkinan di tahap ketiga pun tidak akan cair ya, jika memang benar-benar terlibat judol. Kalau memang benar-benar nik atau nomor induk kependudukan tersebut menggunakan bansos untuk kepentingan judi online, urainya. Nah, Gus Ipul memastikan untuk rekening yang terindikasi terlibat judol atau rekening yang ditemukan tidak aktif dalam waktu cukup lama, bansosnya akan dialihkan kepada yang lebih berhak. Pokoknya kalau sudah bisa kita pastikan ada rekening yang tidak aktif, ada rekening yang ikut judol, itu akan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Itu yang penting, tegasnya. Nah, Kemensos terus melakukan langkah-langkah tegas demi integritas distribusi bansos. Selain koordinasi dengan PPATK, Kemensos juga melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia atau BI untuk mengevaluasi rekening penerima bansos yang tidak aktif atau memiliki saldo tidak wajar. Dalam rangka bansos tepat sasaran berbasis DTSN, kita akan terus lakukan upaya-upaya nyata dalam memperbaiki data dan sekaligus menyalurkan bansos lebih tepat sasaran, pungkasnya. Gus Ipul menyampaikan Kemensos membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan usulan atau sanggahan berkaitan dengan proses penyaluran bansos melalui saluran-saluran yang telah disediakan. Nah, namun dia menekankan laporan tersebut sebaiknya dilengkapi dengan data-data yang cukup. Jika ada keberatan, jika ada protes, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, tentu kami sangat terbuka oleh siapapun. Tetapi mohon disertai dengan data-data yang cukup, tutupnya. Nah, jadi silakan ya teman-teman, jika ada yang tidak tepat sasaran, silakan adukan saja di aplikasi Cek Bansos atau di Comment Center Kemensos 171 dan silakan lampirkan buktinya ya. Nah, jika misalnya orang tersebut memiliki mobil dan rumah mewah, silakan foto rumah dan mobil tersebut. Nah, jadi itu adalah bukti pendukungnya ya. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi kabar gembira untuk para KPM PKH maupun BPNT yang pencairannya lewat kantor pos Indonesia. Ini sudah ada hilal ya teman-teman, akan segera dibagikan kartu ATM KKS merah putihnya. Nah, ini baru 1,6 juta KPM ya teman-teman yang baru selesai proses burekolnya. Nah, semoga kalian termasuk ke salah satu yang sudah proses burekol tersebut. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.